salah satu caranya. Jadi untuk kita menjadikan Ramadan menjadi Ramadan yang penuh kebaikan, ya, penuh kebaikan untuk siapa? Untuk jiwa kita, iman kita, hati kita, pikiran kita, sehingga nanti Ramadan menjadi Ramadan yang sangat sehat, penuh dengan apa ya? Penuh keberkahan ya Allah, karena kita. Jadi settingannya Ramadan kali ini mungkin saya berpesan, ya, adalah jangan terlalu banyak mikirin makan apa gitu loh. Tapi ya kalau menurut saya sih ya pikirkan amal ibadah yang harus ditingkatkan. Itu pesannya sebenarnya. Jadi kalau kita sudah dapat pesan itu, maka kita sudah settingan sudah dapat tuh. Kalau settingan sudah dapat, nanti subhanallah tuh kita memang nggak terlalu doyan dengan makan, karena jiwa kita tuh emang dia secara dasarnya itu dia tidak memerlukan banyak makan. Karena kalau jiwa tuh terlalu banyak makan, berarti jiwa tuh dikelumuni atau mungkin dikerubuni dengan nafsu, ya. Sedangkan imannya seseorang itu kalau sudah dinominasi nafsu, maka imannya akan lemah, gitu. Itu sebabnya dalam Islam diberikan syariat seperti ini, ya. Kalau teman-teman atau saya, ya, siapapun kita manusia, ya, kalau diberi pilihan makan sama tidak makan, kita akan pilih makan. Karena memang kita punya nafsu, kan gitu. Karena kita punya nafsu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Allah, ya, menghentikan makannya manusia? Puasa Ramadan. Dan ternyata memang secara saintifik juga proses pembersihan badan seseorang itu, atau proses pembersihan tubuh kita itu, sel-sel kita itu dikenal dengan apoptosis itu memang ternyata subhanallah terjadinya juga per 12 hari, ya. Per 12 hari kalau kita ambil 365 hari dibagi 12, maka akan ketemu 30 hari. Jadi Ramadan itu memang bulan detox, bulan bersih badan. Yang dibersihkan apa? Jiwanya, nafsunya, ya. Dan diisi dengan apa? Syahrul Ramadan Al-Quran. Jadi Ramadan itu bulan Quran. Jadi sehingga yang dikasih lebih banyak itu adalah nutrisi jiwanya, ya. Jadi kalau teman-teman di rumah nanti berbuka puasa sama istri, keluarga, atau orang tua keluarga di rumah gitu kan, jangan lupa, jangan pernah terlewatkan satu hari pun untuk memberi makan orang berbuka. Caranya gimana? Cara paling sederhana. Misalkan Anda sama istri di rumah, atau suami di rumah, atau anak-anak di rumah, lagi mau makan kurma. Suami lagi mau makan kurma, istri makan kurma misalkan. Ketika suami mau makan kurma, teman-teman sekalian, ketika suami mau makan kurma, maka apa yang dia kerjakan? Jangan langsung makan kurma tadi. Kurma yang dia pegang, kasih ke istrinya, tukeran. Jadi dia ngasih kurma ke istri, kurmanya istri dia makan. Jadi ibarat kata memberi makan orang yang berbuka. Itu sederhana sekali. Tapi apa yang terjadi? Pahalanya istri, suami dapat tanpa mengurangi pahalanya dia. Pahalanya istri, ya, dia dapat tanpa mengurangi pahala istri, bertukar, gitu. Seperti itu, ya. Jadi Ramadan kali ini, ya, kita mungkin fokusnya kalau boleh saya katakan itu adalah dengan cara kita lebih banyak memberikan asupan jiwa, asupan iman, asupan kolbu, asupan pikiran kita yang positif, ya. Nah, dengan cara apa? Quran, ya, kita mentadaburi Quran, yang meningkatkan mungkin khatam Qurannya, mentadaburinya, mempelajarinya, ya, untuk pelajari bentuk-bentuk yang lain daripada agama ini sangat banyak, ya. Apalagi sekarang mungkin kajian-kajian online pun sudah cukup banyak, ya. Jadi kita jadikan itu sebagai salah satu salah satu cara kita untuk menenangkan hawa nafsu, sehingga kebahagiaan Ramadan itu benar-benar kita bisa rasakan. Kebahagiaan, karena Ramadan itu bahagia. Marhaban ya Ramadan, senang banget. Karena mau istirahat, gitu loh. Mau istirahat. Jadi kalau sudah sudah tahu bahwa bakal istirahat, ya sudah. Nikmati istirahatnya. Jangan lagi banyak-banyak makan. Jangan lagi banyak-banyak bagi tidur. Ini kadang-kadang saya nggak habis pikir nih orang-orang puasa. Itu sering dapat informasi tidurnya adalah ibadah, karena ngerti tidur ibadah dari sahur sampai zuhur tidur terus, atau habis sahur habis subuh tidur sampai zuhur. Ini cerita puasa apa ini, gitu kan? Orang tidurnya aja katakanlah orang berpuasa katakanlah itu bernilai pahala, oke lah. Tapi kan lebih bernilai pahala lagi dengan membaca Quran, gitu loh.
Jadi jangan pelesetin hadis, apalagi kemana ada orang berbukalah dengan yang manis. Apa ceritanya berbuka dengan yang manis? Pakai gula, pasir lagi. Mana ada ceritanya itu? Kalau berbuka pakai kurma, hadisnya begitu, ya. Bukan berbuka pakai yang manis, ya. Ini kadang-kadang buka puasa pakai teh manis, pakai sirup. Mau sehat kayak apa, ya? Kalau kita kayak begitu, terus nggak ada perubahan, ya. Jadi saya berharap teman-teman sekalian, ya, Anda yang ngasih iftar mungkin atau mungkin berbuka puasa itu, pikirkan juga untuk beri iftar yang sehat, ya. Jangan cuma beri iftar yang cuma sekedar sekedar iftar saja, tapi kasih yang terbaik untuk orang lain, ya. Jadi kalau bisa bikin minuman, saya bikin minuman air madu kayak, atau madu campur pandan juga enak, atau madu campur jahe juga enak, atau madu jeruk nipis juga enak, banyak, ya. Itu bisa kita buat selama Ramadan, ya, sehingga nanti orang-orang yang minum itu dapat manfaat, ya, dapat manfaat dari yang kita berikan kepada mereka, bukan hanya sekedar dapat rasa yang enak, ya, atau mungkin rasa dari minuman tadi, ya. Jadi seperti itu. Dan satu lagi mungkin yang pesan saya kepada teman sekalian, ya, bahwa saatnya kita lebih akrab lagi dengan bakteri-bakteri yang ada pada badan kita ini, ya. Jadi kita menguatkan kerja mereka dengan cara kita berikan kekuatan, ya, tambahan kepada bakteri-bakteri tadi dengan asupan bakteri yang lain, ya, seperti makanan-makanan probiotik atau minuman probiotik. Itu cara probiotik, itu salah satu caranya kita, ya. Caranya kita untuk menguatkan badan kita, ya. Ada tempe, ada kurma, ya. Bisa sih kalau mau teman, ini ide nih kalau bikin minuman sehat waktu Ramadan. Ini saya kasih idenya, ya. Jadi nanti teman-teman bisa ambil air madu, ya, air madu nanti kasih jeruk nipis air madunya tadi, kemudian masukkan kacang kayak kacang tanah gitu yang sudah matang pastinya, kemudian tambahkan dengan cincau yang asli, ya, kemudian tambahkan dengan ada air madu, ada jeruk nipis, ada cincau asli, kemudian ada kacang tanah, kemudian tambahkan tape. Masya Allah, kebayang nggak? Itu sehat banget tuh dan bikin kenyang. Ya, ada probiotiknya, ada prebiotiknya, madu, ya, jeruk nipis, tambahkan sedikit sama garam, ya. Nggak usah pakai es lah, pakai esnya dikit, sekali-sekali oke lah. Tapi itu udah sangat menguatkan dan mengenyangkan. Bukan hanya mengenyangkan, tapi membahagiakan perut atau pencernaan kita, ya. Atau mungkin tadi saya katakan bisa bikin buah-buahan. Jadi kita bisa asup protein dari protein yang sehat, ya, seperti tempe mungkin, ya, di luar pada protein hewan, ya. Atau mungkin alpukat dan juga bisa. Nah, itu salah satu caranya. Jadi untuk kita menjadikan Ramadan menjadi Ramadan yang penuh kebaikan, ya. Penuh kebaikan untuk siapa? Untuk jiwa kita, iman kita, hati kita, pikiran kita, sehingga nanti Ramadan menjadi Ramadan yang sangat sehat, penuh dengan penuh keberkahan ya Allah, karena kita memfokusnya bukan pada makanan tapi fokus pada ibadah, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang ya kita menyibukkan atau melelahkan diri kita dengan bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh mengejar Allah dengan tarawih, ya. Ya, kita berusaha di siang harinya dengan puasa, malam hari baru dengan tarawih dan membaca Quran atau mungkin ibadah-ibadah yang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau tanya mungkin silakan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan apa yang harus dihindari agar stamina dan imun selama saum Ramadan terjaga? Ya, seperti biasa sih, ya, makanan-makanan yang karbohidratnya tinggi, ya. Karbohidratnya tinggi, ya, kayak nasi putih, ya, gula pasir atau tepung, ya, itu yang mungkin perlu dihindari selama Ramadan, ya. Atau makanan-makanan olahan atau makanan-makanan kemasan, itu juga mungkin kita perlu hindari juga selama Ramadan. Ya, intinya sih, ya, kayak makanan probiotik, ada tempe, ada mungkin tape, atau mungkin kalau dari Korea atau dari kimchi, ya, itu juga sangat baik, kita bisa konsumsi selama Ramadan. Kemudian sayuran, buah-buahan ditambahkan nanti. Sebenarnya modalnya kalau teman-teman mau bikin sayuran atau mungkin salad-salad seperti itu tuh, ya, gampang sekali, ya. Caranya adalah dengan cara modal jeruk nipis, ya, modal jeruk nipis, garam sama lada hitam sama madu sedikit. Itu sudah menjadi dressing yang sangat sehat, atau dressing yang sangat baik lah. Jadi jeruk nipis, madu, lada hitam, sama garam mineral, ya, garam yang masih tinggi mineral, itu bisa kita pakai, ya, selama Ramadan. Jadi
seperti apa tuh namanya, seperti apa tuh subhanallah ya, ya tepung tadi mungkin ya, nasi-nasian ya, dan makanan olahan. Nah itu sebaiknya kita kurangi, terutama bapak-bapak ibu-ibu sekarang yang sudah ya dewasa lah ya, ya itu mungkin saya kira mungkin perlu kita stop lah ya makan seperti itu. Termasuk juga itu makanan-makanan yang mengandung minyak yang tinggi, seperti ya minyak-minyak goreng lah, minyak goreng itu juga kita perlu stop seperti itu.